Halo pemirsa Sindo Malam, hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Camar Haenda, inilah Sindo Malam selengkapnya. Longsor hebat terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Selain menimbun rumah, longsor juga merusak pesawahan sehingga terancam gagal panen. Longsor hebat yang merusak rumah hingga area persawahan warga seluas 3 hektar terjadi di Desa Tipang, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Longsor juga menutupi bahu jalan menuju Jalan Patuan Nagani ke Jalan Janji Raja Holbung. Akibatnya warga tidak bisa beraktivitas karena adanya tumpukan batu dan lumpur. Pemerintah menurunkan mesin pengeruk atau ekskavator agar tumpukan batu dan lumpur bisa dipindahkan. Kalau rumah yang tertimbas ada sekitar 5 unit, yang rusak parah 1, yang rusak ringan sedang 2, yang terimbas ada 2 unit. Tapi kakak yang kita evakuasi sekarang mengungsi di rumah keluarga terdekat, ada 7 kepala keluarga. Akibat longsor, listrik juga sempat padam karena kabel yang terputus. Hingga saat ini, tim gabungan masih mengevakuasi dan mendata warga pasca longsor. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aries Fernando Manalu, iNews melaporkan. Akibat curah hujan tinggi, ratusan rumah warga di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan terendam banjir. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan menangani persoalan banjir. Ratusan rumah warga di perumahan Algoni, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, terisolir terendam banjir akibat tingginya curah hujan. Warga mengatakan kondisi kedalaman banjir saat ini mulai dari 40 cm. Banjir seringkali menerjang lokasi di wilayah tersebut, diduga akibat adanya penyempitan pada aliran sungai. Diduga ada penyempitan di ujung sungai menuju jembatan Gasing. Makanya air sempat meluber dulu ke daerah kebantaran perumahan warga. Ya, harapannya tolonglah pada pemerintah, terusus kepada pemerintah yang akan dilantik besok. Tolong beri perhatian, karena Tanah Mas ini sendiri merupakan kota perbatasan antara kota Palembang dan Kabupaten Banyu Asin. Seharusnya semestinya diberikan perhatian khusus terhadap daerah ini. Akibat banjir ini, lokasi jalan terisolir terendam banjir dan tidak bisa dilintasi kendaraan roda 2. Warga berharap pemerintah Kabupaten Banyu Asin dapat menangani persoalan kasus banjir yang terjadi di wilayah mereka. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Seorang wanita penyandang disabilitas menjadi korban penjamretan di Depok, Jawa Barat. Uang korban sebanyak Rp700.000 raib dibawa pelaku. Kamera pengawas di lingkungan perumahan di kawasan Jalan Bango 5, Beji, Depok merekam aksi seorang pelaku penjamretan terhadap korbannya. Pelaku merupakan ibu-ibu, sementara korbannya penyandang disabilitas. Sebelum kejadian, korban tengah menghitung uang pemberian dari orang lain yang empati akan kondisinya. Namun, tiba-tiba pelaku mengambil uang korban dan langsung melarikan diri. Korban berusaha mengejar, tetapi tidak bisa menangkapnya. Yang ngasih uang, dia buka tasnya, dia dihitung uang itu. Nah, kebetulan adalah seseorang yang merasa entahlah ingin menguasai atau apa, akhirnya dia jambret. Dengan dijambret itu dia merasa kaget kan. Teriak-teriak, ya kebetulan terekamlah di CCTV. Mungkin kalau pihak berwajib ingin meminta data dari CCTV, silakan. Kita ada datanya, begitu. Nah, kalau kita melihat bahwa ini tindakan yang tidak manusiawi.
anak ketergantungan, idiot. Kenapa harus disakiti seperti itu? Seharusnya kan dibantu. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian Rp700.000. Rencananya korban akan membeli kambing untuk kurban saat Idul Adha mendatang. Warga yang mengetahui penjambretan geram dan mengecam aksi pelaku karena tega menjambret seorang penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang bandar narkoba menembaki mobil polisi dari Sat Narkoba Polres Asahan saat disergap di rumahnya di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku diketahui mantan prajurit TNI AL Lanal, Tanjung Balai Asahan yang telah dipecat. Petugas kepolisian mendapat todongan senjata api dari seorang bandar narkoba berinisial C saat akan disergap di rumahnya di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Saat akan dikejar, pelaku berusaha menembaki polisi dan berhasil kabur. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah bandar narkoba tersebut dan menemukan 6 kg sabu serta senjata api beserta ratusan peluru. Penyergapan bandar narkoba tersebut dari hasil pengembangan polisi usai menangkap kurir narkoba berinisial AMN. Kurir rencananya akan menyerahkan sabu ke bandarnya yang berada di kota kisaran berinisial C dan sudah 2 kali membawa narkoba dalam jumlah besar dengan upah bervariasi setiap pengantaran. Di mana kesepakatan awalnya itu per kilogram AMN menawarkan pada personil kami nilai Rp230 juta. Pada hasil langsung personil kami mengamankan diduga tersangka ini dan pengakuannya barang ini adalah milik saudara C alias R yang beralamat di kisaran. Setelah itu personil kami mengamankan AMN dan mengembangkan ke rumah saudara C alias R yang ada di kisaran. Pada saat pengembangan tersebut personil kami mengalami ataupun peristiwa penembakan oleh saudara C alias R yang masih DPO ini. Pelaku bandar narkoba berinisial C yang juga diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan kini menjadi daftar pencarian orang. Sementara terhadap kurir narkoba yang telah ditangkap dijerat dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup maupun hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Setelah ramai dan menjadi perbincangan, usai meminta maaf ke polisi dan menarik lagunya, personil band Sukatani menyatakan dalam keadaan baik-baik saja. Hal tersebut disampaikan oleh personil grup band Sukatani di akun media sosial Instagram. Dalam unggahannya, band Sukatani juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung dan mendoakannya. Disebutkan juga, grup band Sukatani mencabut kuasa dari salah seorang pengacara. Usai band Sukatani meminta maaf atas lagu viralnya yang mengkritik Polri, saat ini beredar kabar sang vokalis dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti informasi selengkapnya. Sukatani Band asal Purbalingga menarik lagu Bayar di semua platform usai videonya viral dan meminta maaf ke institusi Polri. Sementara itu, saat ini beredar kabar yang ramai di media sosial bahwa Novi Citra Indriati alias Twister Angel diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu imbas lagu viral yang mengkritik polisi tersebut. Hingga saat ini belum ada kepastian dan informasi resmi terkait pemecatan. Namun berdasarkan data di laman GTK, Kemdikbud tercatat nama Novi Citra Indriati merupakan guru Sekolah Dasar Islam Terpadu di daerah Purwarejak, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sejak 25 Juli 2023. Akan tetapi status data pokok pendidikan Novi tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Selebriti Raffi Ahmad turut memberikan komentar tentang ramainya tagar kabur aja dulu. Bukan memberikan solusi, Raffi justru mengganti tagar menjadi pergi migran pulang juragan. Dengan hashtag adanya tadinya kabur aja ini, kita harus membuat hashtag ini menjadi vibes yang positif, di mana kita nanti akan menyuarakan hashtag yang lebih baik, yaitu pergi migran pulang juragan. Nah itu kan vibes yang lebih positif. Raffi Ahmad turut memberikan komentar tentang tren kabur aja dulu yang tengah ramai di jagat media sosial.
Utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni ini ingin mengganti tagar kabur aja dulu menjadi pergi migran pulang juragan. Sayangnya saran tersebut banyak menuai komentar miring dari anak muda Indonesia. Pasalnya, Raffi dianggap tidak mengerti arti ungkapan kekecewaan anak muda terhadap keadaan Indonesia saat ini. Hari ini gue baru lihat ya video dari staf khusus yang hashtagnya itu kabur aja dulu jadi pergi migran pulang jadi juragan. Hah, terlihat sangat jelas bahwasannya kita rakyat Indonesia sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Harusnya perusahaan itu diberikan kebijakan persyaratan yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi rakyat atau warga negara Indonesia ini tidak banyak yang pindah haluan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Jatuhnya kita kayak lagi ngerantau, pulang-pulang kita kayak orang kaya. Percuma dong kita yang kuliah susah payah bertahun-tahun belajar, duduk, ya kan, ngeliatin dosen, beli buku, ya. Di negara sendiri nggak bisa jadi apa-apa. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad baru aja mengeluarkan statement yang menurut gue lucu banget mengenai hashtag kabur aja dulu. Katanya hashtag kabur aja dulu tuh harusnya dirubah jadi lebih positive vibes. Dia tuh pengen rubah hashtag kabur aja dulu jadi pergi migran pulang juragan. Gini loh yang terhormat Bapak Utusan Khusus, ya dipahamin dulu kenapa ada hashtag kabur aja dulu. Itu tuh sebenarnya hashtag bentukan kritikan dan juga kekecewaan anak-anak muda gitu ya terhadap pemerintah. Karena kurangnya kepastian masa depan yang cerah di negeri ini. Ditambah birokrasi di negeri itu yang udah bobrok banget, kayak susah banget buat dirubah. Tagar kabur aja dulu tengah ramai menjadi perbincangan saat ini, yang merupakan bentuk kekecewaan publik terhadap situasi dan birokrasi dalam negeri yang dianggap mempersulit rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pakar bisnis Renat Kasali turut berkomentar terkait dengan tagar kabur aja dulu. Menurutnya, fenomena tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin, terutama menyiapkan lapangan pekerjaan bagi kaum muda. Efisiensi bukan hanya terjadi di Indonesia, dari Inggris sampai ke Jerman, sampai ke Cina, sampai ke Singapura, Indonesia, semuanya melakukan efisiensi dan harus melakukan efisiensi. Tetapi pemimpin harus memberikan penjelasan pada kaum muda, dan kaum muda harus diberikan tempat untuk lapangan pekerjaan mereka. Jadi kalau mereka sekarang tidak dapat di sini, mereka keluar negeri, jangan dihina, jangan disalahkan, itu sudah normal hari ini. Sebelumnya ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Pemerintah pun mempersilahkan warga Indonesia merantau asal taat aturan. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah kabur aja dulu ke Jerman. Ya mau kabur aja lah, jangan balik lagi. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Usai tagar kabur aja dulu ramai di media sosial, sejumlah pejabat negara memberikan pendapatnya. Mulai dari yang mendukung hingga mempertanyakan nasionalitas warganya. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyampaikan pemerintah mengizinkan warganya untuk merantau ke luar negeri. Namun harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi prosedur yang berlaku. Ya, kalau mau merantau itu bagus. Bagus merantau, tapi ingat kalau merantau ke luar negeri harus punya skill. Ya, kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi besar lagi masalah juga. Ya. Kalau orang mau merantau kok boleh dilarang. Oke. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini, terutama di sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan melakukan konsolidasi di Magelang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Sido Malam.